pujian penyembahan. Makasih Tuhan, hati kami bersuka cita penuh dengan kedamaian karena ada roh puji-pujian yang Tuhan taruh di hati kami. Makasih Tuhan, tiba saatnya kami akan dengan firman-Mu urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Roh Kudus ambil alih semua persiapan-persiapan hamba-Mu, sehingga hanya firman Tuhan yang disampaikan, bukan dengan kemampuan pikir hamba. Saya mau bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus, dan tolong supaya kami semua dipersiapkan, hati kami bagaikan tanah yang subur, siap ditaburi firman Tuhan, dapat tertanam, bertumbuh, berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakan kami menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang tepuk tangan buat Tuhan dengan suaranya, silakan dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat tim worship leader kita, worship leader, singers, pemain musik, luar biasa ya. Tuhan pakai mereka. Kalau saya perhatikan mereka sudah levelnya sudah nasional kayaknya. Ya, boleh tampil di Senayan. Puji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita langsung dengar firman Tuhan, buka Alkitab kita masing-masing. Kita langsung buka Alkitab kita masing-masing. Saudara, kalau saudara punya kesempatan bawa Alkitab yang seperti ini, ya, supaya juga Lembaga Alkitab Indonesia juga perlu support dari kita semua. Cetakan mereka cukup banyak numpuk. Jadi, dan saya rasa saya beberapa waktu terakhir ini kalau pelayanan menggunakan Alkitab, yang buku Alkitab, kayaknya lebih terasa gitu maksudnya, lebih mantap kayak gitu. Ya. Puji Tuhan. Nah, sama-sama kita akan membukanya dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-6, yang di online, Shalom yang online. Ada yang ikutin online? Puji Tuhan, Shalom. Buka Alkitab juga di rumah ya, buka Alkitab di rumah sambil makan pisang goreng mungkin. Iya. Matius pasal ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Biasanya saya selalu membahasnya satu perikop, ya, supaya tidak ada yang terpotong-potong. Matius 6 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Saudara bisa lihat juga di depan ini. Kalau kita baca bergantian, saya akan baca ayatnya yang ke-25, Bapak Ibu membacanya 26 seterusnya sampai ayat yang ke-34. Kita berdiri bersama-sama. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Lanjut. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi memedangi engkau, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Saya akan duduk. Yang berbahagia mereka dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah hal kekhawatiran. Dan saya yakin bahwa kita semuanya juga sudah sering mendengarkan, membaca tentang perikop ini. Tapi saya percaya sekali bahwa firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Rapatnya selalu baru setiap pagi. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Setiap pagi dan setiap pagi. Amin. Hal kekhawatiran. Ayat yang ke-20 berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Perikop sebelumnya, sebelum hal kekhawatiran ini, itu bicara soal hal mengumpulkan harta. Hal mengumpulkan harta, kemudian dia sambung dengan perikop berikutnya, dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu. Hanya huruf besar. Dengan kata lain bahwa perikop ini ataupun Injil ini keluar dari mulut Allah sendiri. Dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, jangan apa? Janganlah khawatir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman Tuhan berkata janganlah, artinya tidak boleh. Tidak boleh kita diskon dengan berkata bahwa ya agak sedikitlah khawatir, agak sedikitlah khawatir. Tidak, firman Tuhan berkata janganlah, ya jangan. Kita tahu 10 perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan hormati hari Sabat, hormati orang tua, dan jangan 10 perintah. Dan biasanya yang kita ingat jangannya itu. Tetapi sebenarnya firman Tuhan ada banyak juga hal-hal yang sepadan dengan itu, yang seringkali setiap hari kita abaikan. Kalau firman Tuhan berkata janganlah khawatir akan hidupmu, ya jangan khawatir. Amin. Orang yang khawatir, firman Tuhan berkata, artinya imannya belum sempurna. Orang yang khawatir, imannya, firman Tuhan berkata, belum sempurna. Bahkan ada hamba Tuhan berkata bahwa kalau engkau masih khawatir akan hidupmu, dengan kata lain bahwa engkau menghina Tuhan. Engkau menghina Tuhan. Karena kita hadir dalam satu keyakinan iman orang percaya satu Alkitab, percaya gereja, percaya baptisan. Itu keyakinan kita. Kalau kita percaya, dia berkata jangan takut, dan kemudian kita diskon, artinya apa? Kita menyimpang dari kebenaran yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti hidup kita ini semuanya sudah fine baby. Masih hidup dalam dunia yang penuh dengan pergolakan. Iran, Amerika, Israel, Hajar, kiri kanan, Libanon, Hizbullah, dengan segala prediksi yang luar biasa, kenaikan harga minyak. Udah mulai ya sekarang ya. Saya lihat jalan-jalan kok malam. Kemarin saya pelayanan hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu di Jakarta itu padat macet. Tapi kok sepi ya? Agak sepi jalan-jalan. Saya tanya katanya kenapa ya kok sepi? Ya mungkin Pak, mungkin mereka udah mulai menghemat bahan bakar tuh. Udah mulai menghemat bahan bakar. Dan memang seringkali hal-hal ini yang membuat hidup kita ini ada rasa khawatir. Dan itu fakta Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain bahwa kita harus merespon kekhawatiran itu dengan setuju bahwa memang ada situasi seperti ini. Kenaikan harga
kan kalau misalnya harga bahan utamanya, bahan bakarnya naik, biasanya berdampak kepada banyak kebutuhan-kebutuhan pokok. Bawa 100-200 ribu ke supermarket, ke Indomaret, ke Koperasi Desa, ke Alfamaret, itu biasanya nggak terasa kok. Kayaknya ke pasar misalnya belanja 200 ribu kok nggak kelihatan. Ya, harga minyak. Pemerintah mendorong. Sekarang sudah ada WFH, ya, bekerja dari rumah, work from home, supaya menghemat bahan bakar, ya, menghemat bahan bakar. Karena Bapak Ibu sekalian, waktu saudara naik mobil, naik motor, waktu isi bensin 1 liter keluar yang namanya subsidi pemerintah. 2 liter subsidi pemerintah. Dan subsidi pemerintah itu besar sekali, sangat besar. Itu baru bahan bakar. Makanya listrik pun kalau nggak perlu matiin aja. Jangan sekarang, gelap gitu. Di rumah saya biasa kan, bukan sekarang, dari dulu. Saya keluar kamar pasti saya matiin lampu. Kamar mandi saya pasti matikan lampu. Saya ngecek semua dari dulu. Karena waktu kita mencoba disiplin seperti itu, membantu pemerintah, membantu kita juga. Bayangkan PLN disubsidi, PLN nggak pernah untung sampai hari ini. Perusahaan sebesar Gajah itu besar apa, tapi rugi. Kenapa? Karena dia harus menanggung subsidi. Listrik kita bayarnya harusnya 100, cuma dibayar 50 pemerintah. Maka selalu pemerintah menghimbau, ayo hemat energi untuk kebutuhan kita juga. Kalau subsidi pemerintah berkurang, misalnya kan bisa membantu pendidikan, infrastruktur, membantu kesehatan, banyak hal. Kok jadi bicara ekonomi? Tapi penting soal kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidup. Ini masih umum. Tetapi selanjutnya firman Tuhan berkata, akan apa yang hendak kamu makan, apa? Atau minum. Yang tadinya umum akan hidup, firman Tuhan masuk lebih dalam lagi. Kan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Dengan kata lain bahwa masing-masing kita punya judul kekhawatiran masing-masing. Saya punya khawatir mungkin di sisi A, Pak Okto mungkin di sisi B, Ibu Syana di sisi C, dan seterusnya. Masing-masing kita punya rasa khawatir di level kita masing-masing. Ibu rumah tangga pasti punya khawatir di level kita. Bapak rumah tangga, anak muda punya level, punya judul kekhawatiran di titik mana dikhawatirkan. Amin. Jangan khawatir apa yang akan kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Coba deh kita berikan judul masing-masing kita. Saya yakin sih masing-masing kita ada rasa khawatir, ada beberapa rasa khawatir yang ada dalam diri kita. Saudara dan saya, pasti ada. Dan kita harus accept itu sebagai sesuatu yang memang terjadi. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian yang di mimbar yang seolah-olah kayak malaikat seperti ini nggak punya rasa khawatir. Ada saja rasa khawatir. Ada rasa khawatir. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang ada nggak rasa khawatir? Masih ada aja ya. Ada aja sih. Tetapi rasa khawatir itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus accept dulu. Terima kenyataan dunia ini. Selama kita di dunia ini, kita punya rasa takut, khawatir, gelisah, pasti punya. Saya ingat waktu saya masuk masa pensiun 2020 berapa itu, masa COVID, masuk masa pensiun Pak waktu.
pemberitahuan, surat pemberitahuan persiapan masa pensiun, MPP. Memang secara manusia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya harus menerima itu dengan senyum. Harus terima itu dengan senyum. Kenyataannya bahwa ya usia saya juga sudah usia pensiun, nggak bisa dipungkiri. Akses dulu, rasa khawatir itu kita harus akses dulu. Selanjutnya, saya bawa rasa khawatir itu di ruang doa saya. Saudara nanti maksud? Amin. Amin. Saya membawa rasa khawatir saya di ruang doa. Dan kemudian mulai muncul ayat firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan karena Ia memelihara hidup. Banyak sekali ayat firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali dikatakan bersukacitalah. Dalamlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah isi hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Terus firman Tuhan yang keluar. Firman Allah yang keluar, bawa di ruang doa. Kita akan berbeda dengan orang-orang dunia yang punya kekhawatiran. Amin. Bawa ke ruang doa. Saya pernah saksikan mungkin di tempat ini. Saya bawa sampai berteriak di ruang doa. Kebetulan saya pulang ke kampung dan kemudian berdoa di kampung. Rumah saya agak sedikit di hutan. Bukan di hutan, maksudnya terpencil lah di kampung. Jadi kalau mau doa pun apa-apa. Saya nyetir mobil di kampung, saya teriak sendiri, kayak nyetir sendiri. Bawa rasa khawatir itu di ruang doa kita masing-masing. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata, tidak pernah ingkar janji. Kalau Ia yang berjanji setia. Amin. Maka masuk perkataan nama dan janjinya melebihi segala sesuatu. Amin. Nama dan janjinya melebihi segala sesuatu. Bahkan ayat firman Tuhan berkata, kita ini orang percaya seperti manusia ajaib. Kata Mazmur. Kita seperti manusia ajaib. Karena apa? Perlindungan tangan Tuhan yang sangat kuat. Makanya saya buka sedikit rahasia nih sebelum kita masuk pada ayat nanti tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Saya mengatakan bahwa ayo kita harus punya waktu untuk benar-benar punya waktu untuk baca firman. Punya waktu. Karena rahasia terbesar apapun masalah saudara ada di sini. Amin. Nggak ada di tempat lain. Tadi malam saya khotbah, judulnya dengarkan tadi. Ada begitu banyak berita-berita yang kita dengar, hoax dan segala macam, yang seringkali mempengaruhi iman percaya kita, yang membuat kita merasa khawatir, takut, dan orang kalau sudah masuk pada ketakutan yang lebih kan stres, depresi, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, mudah tersinggung. Kalau ada bilang apa sedikit tapela besar, apa adalah itu, dicolek dikit, bacok, ada itu. Tapi kalau kita punya waktu dengan Tuhan, saya mau katakan bahwa kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan, kita menyampaikan doa kita pada Tuhan, kan ada jalurnya. Kita berbicara dengan Tuhan lewat doa, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman, menjadi satu lingkaran yang utuh. Berita-berita hoax itu kita perlu saring, tetapi firman Tuhan telan saja bentar-bentar. Telan. Kalau kita belum mengerti apa isi firman Tuhan, nanti Roh Kudus memberikan penerangan, sedikit demi sedikit memberikan penerangan, sedikit demi sedikit memberikan penerangan. Nanti di akhir saya akan kasih kesaksian saudara saya, bagaimana kekuatan firman itu sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang luar biasa. Hanya kekuatan firman Tuhan. Dia Kristen progresif, tapi waktu dia
dia terima Yesus, berubah. Jadi masing-masing kita ada rasa khawatir, bawa ke ruang doa kita masing-masing. Amin. Amin. Bawa, jangan pendam sendiri. Kalau engkau pendam sendiri, nggak ada jalan keluar. Berusaha untuk mencari solusi sendiri, buntu. Kita punya Roh penolong dalam hati kita, Roh Kudus. Kita punya dalam hati kita. Kecuali saudara nggak percaya. Kecuali saudara nggak percaya. Tapi kalau saudara masih percaya akan kekuatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa ada dalam diri kita, dia penolong. Ada masalah, kita hadapi dengan sukacita, mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makanya harusnya muka-muka kita itu harusnya Kristen banget. Coba lihat kiri kanan, Kristen ya. Coba lihat kiri kanan, muka Kristen ya. Pasti dong, masuk gereja maksudnya. Tapi ujian iman kita sering kali waktu menghadapi persoalan. Kristen gak mukanya waktu kita menghadapi persoalan. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu jalan-jalan, istri saya kan suka jalan-jalan. Kelihatan mana yang benar-benar Kristen yang bersyukur dengan Kristennya aji mumpung. Komunitas yang di sini nggak ada ya, saya cuma cerita sendiri. Ada satu komunitas mereka jalan-jalan, istri saya cerita. Kalau mereka lagi kemana gitu, makan pecel lele misalnya, gila mau bayar, pura-pura ke toilet lama toiletnya, lama, nggak sekali 2 kali sih. Sini sih nggak ada yang ngaku. Kalau ada sih bertobat lah. Itu agak intermezzo sedikit saja. Tetapi bawa ke ruang doa. Dan saudara tahu, waktu kita bawa ke ruang doa, Tuhan kita bukan Tuhan yang terlalu berbelit-belit. Bukan Tuhan yang nyusahin kita. Bukan Tuhan yang ngeprank kita, enggak. Dia tahu persis kebutuhan kita seperti apa. Saya bawa ke ruang doa, saya sudah pernah saksikan. Gak lama kemudian, kementerian telepon saya, kasih pekerjaan, lo opal begini kasih pekerjaan. Puji Tuhan, udah cucu punya cucu, udah lebih lewat masa pensiun. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Rasa khawatir waktu pensiun, nggak mudah. Siapa yang sudah pensiun sini yang katakan? Nggak usah deh. Kalau yang sudah pensiun bersyukur, kita sudah melewati masa-masa muda. Amin. Ya, amin pasti pensiun. Sudah melewati asam, maka jangan main-main dengan orang pensiun. Ya, orang pensiun itu suhu, senior. Jadi kadang-kadang cuma senyum karena dia gue udah pernah lewatin saya itu. Ini mah biasa. Senior, dia sudah melewati asam garam. Saudara mungkin baru asamnya, dia sudah 2, asam dan garam. Makanya kolesterol. Misalnya seperti itu. Dan Tuhan jawab di ruang doa rasa khawatir. Amin. Doa yang dipersembahkan, saya sampaikan ke waktu tadi, kalau kita berdoa selalu harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Selalu. Jangan sampai enggak. Karena firman Tuhan berkata kalau engkau meminta sesuatu dalam nama Yesus, dan kalau sudah kita tutup, ikat dalam nama Yesus, terikat, dan doa itu pasti dijawab. Katakan amin. Jawabannya bisa nanti, tunda dulu, ataupun tidak. Tapi semuanya untuk kebaikan kita. Tapi anak Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya yakin dan percaya sekali bahwa Tuhan tidak pernah ngeprank kita. Enggak pernah. Bahkan firman berkata bahwa dalam kesesakan kita pun, dalam kesesakan kita nih, Tuhan menguatkan jiwa kita. Amin. Jadi jangan khawatir soal makan, soal minum.
Sampai hari ini saya rasa gereja M nggak ada yang kelaparan. Nggak ada, saya nggak ada kehausan. Nggak ada. Udah minum tadi sih. Saya ingat satu pendeta teman saya juga, lagi dia buat khotbah, nggak ada minum, dia nggak dikasih minum. Sekali sini sudah ada. Dia bilang, perkataan Tuhan Yesus, salah satu perkataan Tuhan Yesus, aku haus. Nggak sadar juga jemaatnya, nggak sadar jemaatnya, diambil sendiri minuman. Inilah maksud saya, katanya. Tapi di sini mantap, sudah tersedia minuman, tinggal kopi aja. Tuhan tidak pernah ngeprank kita, katakan amin. Dia tahu sampai di titik mana jawaban doa itu datang. Karena seringkali kita harus siap dulu nih, wadah kita harus siap dulu, baru berkat Tuhan itu diberikan. Ada orang nggak siap terima berkat yang besar, tapi waktu dia siap, Tuhan berikan secukupnya. Hebat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya itu ukurannya masing-masing. Ada yang cukup gurami, ada yang cukup mujair, ada yang cukup ikan teri, tapi cukup. Saudara kalau keluar negeri, 1 bulan lah di sana, yang saudara kangen apa? Burger nggak mungkin, nasi padang, bakmi, mie ayam, ikan teri, lodeh, tempe tahu. Itu kangennya di situ. Bahkan kadang kalau saya pulang dari luar negeri lama, yang saya cari itu nasi aja nih, nasi makan nasi aja, nasi tok. Jadi ukuran secukupnya itu adalah dengan ucapan syukur yang ada pada kita. Mau dia makan apapun, saudaraku, saya kadang-kadang kalau lihat, ya oleh kemurahan Tuhan, saya sering ditraktir. Kalau saudara ditraktir juga boleh. Kalau mau ditraktir itu, bawakan ada tuh Jepang, ada soto, ada apa tuh. Siap sih kalau mau ditraktir. Ya Pak Puto ya, semangkok lah. Ada es krim juga di bawah. Menjelang siang soalnya. Jadi khotbahnya harus sedikit ketawa-ketawa, tapi harus masuk firman-Nya. Amin. Amin. Nggak bisa nggak masuk firman. Bawa pulang apa kita kalau nggak bawa pulang firman? Kalau bawa pulang firman, seminggu ke depan kuat. Kalau kita bawa pulang firman nih, seminggu ke depan kuat. Makanya saya katakan begini ya. Orang ke gereja itu, kalau orang nggak ke gereja, buat saya sih, dia mau dapat siraman apa ya? Kan yang namanya benih itu harus disiram. Nggak bisa enggak, pohon itu harus disiram. Mesti ada matahari, ada hujan, ada angin, supaya dia bertumbuh. Keimanan Kristen kita juga salah satunya dalam ibadah-ibadah seperti ini. Hanya seminggu sekali saja nggak hadir, mau seperti apa pertumbuhannya? Jangan sok kuat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan merasa kita nggak perlu komunitas. Kita butuh komunitas gereja seperti ini untuk pertumbuhan kita. Bukan untuk gagah-gagahan gereja, bukan karena untuk siapa ya, gembala sini Pak Okto ataupun Pak siapa di sini, Pak Abraham ataupun Pak siapa ya, Insinyur Niko atau siapapun, bukan soal itu. Tapi soal saudara dan saya. Itu kita kok pertumbuhannya.
seminggu sekali saja dia nggak hadir. Buat saya harusnya, kalau tanaman itu sudah mulai kuning, daunnya sudah mulai kuning. Ibu-ibu yang tahu bercocok tanam, pada zaman COVID dulu, kalau pohonnya sudah ada sedikit daunnya sudah daun bunga apa itulah, janda kembang apa namanya, gelombang cinta lah, gelombang apa itu namanya. Ada yang janda apa? Janda bolong ya apa tuh? Ada kan? Kalau mulai ada kuning-kuning, dipotong, digunting. Kenapa? Karena pertumbuhannya nggak sehat. Kekristenan gereja itu adalah salah satu untuk kita bertumbuh. Kerohanian kita harus bertumbuh. Makanya saya bersyukur loh. Sebenarnya kita nggak cukup seminggu sekali saja saudara nggak hadir dalam ibadah. Buat saya keterlaluan. Maaf ya, ini bukan di sini tempat lain saya ngomong sini sih oke semuanya. Dan ajak suami, istri, anak-anak, ajak. Kadang-kadang harus paksa. Bersekutu bersama. Daud berkata, jiwa ini harus dipaksa kadang-kadang. Kalau sudah jam-jam ibadah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita coba berdoa supaya tingkat kemalasannya itu kita halau dalam nama Yesus. Amin. Seminggu sekali nggak cukup. Maka saya bersyukur tadi ada pengumuman, ada kul di daerah sini, daerah sana, sudah mendekatkan diri. Itu juga gereja, makanya ada gembala kul ini, Pak Okto, Pak Sinaga, Pak siapa lagi itu, saya baca tadi. Itu bukan untuk supaya gereja nyibuk-nyibukin diri sini, enggak. Itu semuanya untuk saudara dan saya. Kalau saudara nggak hadir di kul, nggak hadir di gereja, ya udah hadir di kuburan aja udah. Ya nggak mau di gereja, nggak mau di kul, mau di mana coba? Mau bertumbuh sendiri, wah, saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, rugi. Kalau kita jauh dari gereja, kita mati nanti siapa yang ngurus? Maaf. Atau ada hal-hal yang lain. Bersyukur paling tidak 1 minggu ada 2 kali. Kalau saya lihat ya, paling tidak 1 minggu ada 2 kali. Makanan jasmani kita, kecuali sudah puasa, sehari saja nggak makan, panas dikit. Tubuh kita nih, sehari saja nggak makan, panas dikit. Kita sampai jam berapa Pak waktu? Ya, masih ada waktu ya. Kalau ingetin ya waktu ya. Kalau orang Manado udah pegang mic bahaya. Sama Tuhan kalau udah pegang mic kadang-kadang kalau nggak diingetin. Tidak cukup kita kalau misalnya hanya seminggu sekali. Dan kalau seminggu sekali kita absen, waduh, kita nggak makan 2 hari saja nih, kelenger. Benar. Apalagi orang-orang kayak saya yang suka makan. Sini nggak ada yang suka makan. Ada yang pasti semua suka makan. Tapi coba kita bayangkan tubuh jasmani saja kalau tidak diberikan makan itu berontak. Tubuh rohani, maka jasmani dan rohani seimbang. Kita tidak beri makan, saudara, rasa khawatirnya akan numpuk dan numpuk dan numpuk. Soal makan, soal minum, soal pakaian. Seringkali kita nih, mata kita ini harus bertobat. Ke mall misalnya, ada yang gak perlu dibeli, dia beli juga. Sudah kenyang, makan juga. Kadang-kadang ada yang begitu kan. Lapar mata, orang Manado bilang lapar mata. Kalau saudara tidak isi kerohanian kita dengan hal-hal yang bersifat rohani, masa kekhawatiran akan menumpuk dan menumpuk dan menumpuk dan menumpuk. Maka Tuhan memberikan kita
contoh kesaksian tentang burung di udara dan soal bunga batu. Salomo, dia memberikan contoh. Dia pelihara burung-burung yang nggak menabur dan tidak menuai, dia pelihara. Dengan kata lain, karena dalam hadirat Tuhan, pemeliharaan Tuhan karena dalam hadirat Tuhan. Kalau di luar realnya Tuhan, beribadah yang begitu malas, gimana mau minta berkat? Ada istilah begini, engkau banyak berdoa banyak berkat, kurang berdoa kurang berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Mau pilih yang mana? Pilih banyak berdoa, banyak bersekutu, banyak beribadah, gereja. Jangan jadikan gereja itu beban. Amin. Jangan. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur ada anak-anak muda melayani tadi ya. Anak-anak muda sih. Main musik. Dari bapak terima tamu, saya keluar dari terima sukacita. Saya bilang, ini orang-orang yang diberkati Tuhan, mau melayani Tuhan. Karena saudara tahu, kalau kita kupas soal kita bicara soal pengorbanan Yesus, Jumat Agung, Paskah. Kalau kita bicara di 1 Korintus pasal 15, ujung dari pengorbanan Kristus adalah melayani Tuhan. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Itu ujung daripada kematian kebangkitan Kristus adalah dia minta kepada kita untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan abaikan ibadah-ibadah seperti ini. Jangan. Bersyukur ada 2 kali, ya seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali yang nggak hadir, aduh, rugi besar, rugi, sangat rugi. Makanya kalau Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komunitas-komunitas kayak tadi Cool ataupun apa namanya itu ya sini Cool namanya ya, bergabung dan ajak yang lain. Kita akan masuk pada poin ayat yang ke 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Ada kata cari di situ, bukan pasif, aktif. Kerajaan Allah bukan soal makanan atau minum, soal damai sejahtera oleh Roh Kudus. Amin. Harus ada inisiatif mencari. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang di akhir zaman ini tarikan dunia ini lebih kencang. Orang kan berpikir, gue kan bisa, ya maaf ya online, ya maaf ya. Ya kan saya bisa online. Tapi kalau bisa onsite, kenapa nggak onsite? Online kan karena COVID, mau COVID lagi? Enggak dong. Nggak pengen lah. Nah ini kan, ya maaf ya online, maaf ya kalau tersinggung ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada kan gereja itu adalah satu persekutuan orang-orang percaya, pesta rohani, karena penyertaan Tuhan selama 1 minggu berkumpul bersama dalam satu komunitas gereja, di dalamnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, pujian penyembahan ini menggiring kita untuk masuk kepada mendengarkan firman Tuhan. Semacam dia menggiring kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Sehingga waktu kita memuji menyembah Tuhan dengan sepakat dengan puji-pujian itu, maka dengar firman Tuhan itu gak ada ngantuknya. Amin. Gak ada. Karena menikmati. Dia nikmati. Tapi kalau kita mulai dengan puji-pujian, sini gak ada. Kalau pujian penyembahan pun kita sudah berkata, lama banget Ibu ya. Itu melulu lagunya. Artinya dia sudah mulai menolak sebetulnya dan masuk pada firman Tuhan. Jangan harap mendapatkan sesuatu, pulang biasa saja. Dan biasa orang-orang ini troublemaker.
Tapi waktu dia menikmati pujian penyembahan, saya nggak peduli sih kalau saya menyembah Tuhan, mau siapa di samping saya nggak peduli. Saya hanya peduli kepada Tuhan. Saya menyanyi, saya mengikuti kata-katanya. Amin Tuhan, puji Tuhan, menikmati pujian penyembahan. Rasa kayak nyaman dalam hadirat Tuhan. Masuk pada firman Tuhan, sudah siap, hati ini sukacita, lapar dan haus akan firman. Lapar dan haus, udah masuk terus dalam hadirat sampai selesai. Sampai selesai persekutuannya begitu indah, salaman-salaman, mukanya sukacita. Jangan sampai kita pulang gereja mukanya kayak pepaya, tertarik ke bawah. Dapat apa? Enggak ada. Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, duduk di depan kita, tidak terlambat, misalnya minta hadirat Tuhan saat teduh bersama, shalom, salaman satu dengan yang lain, masuk dalam puji-pujian, menikmati puji-pujian, menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan, memberi persembahan. Jangan pelit beri persembahan. Jangan pelit. Itu takarannya. Saudara sudah diberkati Tuhan, jangan pelit memberi untuk gereja. Jangan. Kita meminta Tuhan berkati saya, tapi waktu memberi kepada Tuhan, hitung-hitung. Milik Tuhan kembalikan. Di situ rodanya berputar, matematikanya. Rodanya berputar. Berkat-berkat Tuhan terus, tidak pernah berkesudahan. Jangan dibilang di dompet kita ada bilangan, ada yang 5.000, ada 100.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Ada 2.000 di dompet kita. Saudara pilih yang mana? Memberi persembahan. Pilih yang mana? Yang usah jawab, nggak usah jawab. Nggak usah jawab. Nggak usah jawab. Tapi kalau saudara dengan iman saya berkata, Tuhan, saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ambil 100.000 dalam nama Yesus. Saya katakan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan gak butuh duit saudara, tapi gereja butuh. Tuhan gak butuh, gereja butuh. Dan yang saya yang 5.000 aja kan gak dilihat, bukan, kan gak ditulisin namanya. Bukan soal itu, yang melihat Tuhan. Nah, ini orang gaji udah 5 juta, udah 10 juta, beli 2.000, beli 5.000. Pas turun ke bawah, jajannya, wah, jajannya, wah, 100.000, Pak, nggak ada kembalian 3.000, nggak apa-apa, ambil aja. Beri persembahan 2.000. Sini nggak ada yang ngaku. Kalau ada bertobat. Bukan itu maksudnya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang ditambahkan, saudara, begini, carilah dahulu kerajaan Allah, ya kan, cari aktif ya, harus mencari, bukan pasif. Ke kul harus aktif, ke gereja harus aktif, persekutuan ibadah doa mungkin juga ada di sini, harus aktif. Pelayanan misi harus aktif. Saya lihat ada retreat kalau nggak salah tadi, ada foto-foto, ada retreat ya kalau nggak salah. Jumat Agung, puji Tuhan, harus aktif. Jangan pasif dalam kegiatan gereja. Jangan. Karena pertama kita mendapatkan komunitas, siraman itu terus ada siraman. Dan di dalamnya kita belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Dalam persekutuan itu, saya pimpin persekutuan 37 tahun. Gereja juga demikian. Jangan saudara pikir semuanya sudah di alam roh semuanya. Bicara shalom, haleluya, haleluya. Nggak ada bahasa lain selain shalom, haleluya. Enggak. Justru dalam komunitas-komunitas seperti ini banyak gangguannya. Iya apa enggak? Banyak gangguan. Nah, orang yang sudah bertumbuh imannya, sudah dewasa rohani, menaungi. Sudah harusnya, Bapak sekalian, kita semuanya saling memahami. Dapatnya di mana? Di gereja. Menajamkan
firman Tuhan berkata, Manusia menajamkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan mudah tersinggung di gereja karena saling menajam. Saling apa ya, kalau misalnya kadang-kadang kalau ada yang marah ke saya nih, saya nggak salah dia marah, dia kayaknya ada, saya melihat sesuatu gini, dia kenapa ya? Ataupun misalnya saya kenapa? Apakah mungkin saya lagi diuji kesabaran saya, diuji sukacita saya, kerelaan saya, semuanya diuji. Pada akhirnya kita sempurna masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Ujungnya apa? Kerajaan Allah. Setelah kita mendapatkan kesempurnaan dari Tuhan. Kalau sudah seperti itu, firman Tuhan berkata, jangan khawatir tentang apapun juga akan hari esok. Kenapa? Kehidupan kita nih, kehidupan persekutuan dengan sesama benar, dengan Tuhan benar, horizontal ini kan, vertikal horizontal benar, hidup dalam Tuhan. Firman Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maaf, ini bukan soal uang lagi, enggak. Saudara beli, kasih katakanlah 10.000, kalau ditambahkan jadi berapa? Ditambahkan 10.000 juga jadi berapa? Kalau Tuhan saudara berikan 100.000, ditambahkan berapa? 200.000. Mau pilih yang mana? Ya, ini sederhana, tapi berikan yang terbaik. Nah, yang lebih penting adalah berikan hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Melayani Tuhan. Saudaraku, saya kadang-kadang suka kagum. Ada saya pelayanan beberapa tempat, saya melihat ya, ada bapak-bapak melayani perjamuan kudus, melayani terima tamu, menghitung kolektor. Pas saya pulang, turun bareng lift ke dia, sampai di lobi, pengawalnya ada 8. Kemudian dia masih dijemput pakai mobil Mercedes-Benz Cel 500. Berapa miliar. Yang saya mau katakan bahwa kalau sudah di gereja, hanya dibutuhkan bukan soal kaya miskin, kerendahan hati. Udah itu yang penting. Melayani Tuhan, nggak usah mikir saya ini punya posisi jauh, enggak. Melayani Tuhan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang Tuhan cari orang. Ini Tuhan cari orang yang demikian. Waktu dia panjatkan doa, ini panjatkan dong, ini jawab. Dia bilang, malaikat Tuhan jawab. Malaikat jawab. Karena kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Yang terakhir, sebab itu 34 2-3. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Karena besok tidak perlu kita khawatir tentang hari besok, karena hari besok Tuhan pun sudah di sana. Amin. Katakan amin. Hari ini tidak perlu khawatir karena Tuhan ada di tempat ada hari ini. Besok tidak perlu khawatir, kenapa? Karena Tuhan pun sudah ada di sana pada hari besok. Amin. Jadi apa yang kita khawatirkan? Yang kita perlu berserah kepada Tuhan. Amin. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi saya punya Tuhan yang hebat. Amin. Saya punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar. Karena lagunya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berdiri semua. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dengan iman, dengan sepakat kita katakan kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Apapun yang sedang kita gumuli, masalah, persoalan yang sedang kita hadapi sekarang, percaya saja bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat persoalan masalah itu. Kita punya Tuhan yang hebat, yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji. Masing-masing kita punya khawatir pribadi lepas pribadi. Mari bawa kepada Tuhan. Sepanjang kita masih punya Tuhan, percaya saja. Jangan takut kata firman Tuhan. Percaya saja. Jangan takut kata firman Tuhan. Percaya saja. Bapak terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Bahkan firman Tuhan sudah disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Berdoa biarlah setiap firman yang ditaburkan pada siang hari ini dapat sungguh-sungguh masuk dalam hati kami. Dapat sungguh-sungguh kami renungkan siang dan malam, bahwa firman-Mu berkata, jangan khawatir, jangan takut. Bahkan menghadapi hari esok pun tidak perlu kita khawatir. Kesusahan sehari cukup untuk sehari saja, karena Tuhan pegang hari esok. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat EOM yang hadir pada siang hari ini, Roh Kudus berjalanlah sana. Berjalanlah dari kursi kami masing-masing, Roh Kudus. Jamah setiap hati kami, setiap pribadi yang hadir Tuhan, dalam setiap kelemahan, dalam setiap apa yang menjadi persoalan kami Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, angkat setiap beban-beban kami, setiap doa yang belum terjawab, mohon belas kasihan Tuhan. Kabulkanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan tolong hadirlah dan berikan jalan keluar dari segala beban-beban mereka. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendapatkan damai yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk firman-Mu. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami kembalikan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak.